الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Sehingga alhamdulillah dalam kesempatan yang baik ini Allah masih memberikan anugerah berupa kesehatan, keafiatan, rasa iman dan Islam yang kuat di dalam diri kita, sehingga tergerak hati kita untuk berangkat dari tempat pekerjaan kita, dari rumah kita, dari jalan-jalan yang kita lalui hari ini, singgah di dalam masjid, menentukan dan menemui Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita lewat salat Jumat. Maka kesehatan, keafiatan serta iman Islam inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam diri kita sebagai manusia. Lantaran iman kita masih diberikan kenikmatan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk berjalan, kita diberikan kemampuan mencari nafkah, kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Maka tentu dari sekian banyak aktivitas kehidupan dunia kita, haruslah ada aktivitas yang mencerminkan kehidupan akhirat kita. Lewat ibadah inilah kemudian Allah ingin memberikan pelajaran berharga terhadap diri kita, bahwa selain memperbaiki keadaan dunia kita, juga penting untuk kita mempersiapkan bekal menuju alam akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari di mana kemudian tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak yang kita banggakan, kecuali barang siapa yang kemudian menghadap Tuhannya dengan hati dan jiwa yang selamat. Jiwa hati yang selamat inilah yang kita harapkan, dan di sanalah kita benar-benar berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram. Kemudian kita telah memasuki yaitu bulan Agustus di kalender Hijriah dan minggu terakhir di bulan kalender Qamariyah. 2 bulan pertemuan yang begitu besar maknanya dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bernegara. Muharram mencerminkan satu bentuk perubahan sikap yang kemudian kita kenal dengan hijrah, satu tolak ukur sejarah yang kemudian mengangkat harkat dan martabat Islam itu sendiri di mata musuh-musuhnya. Begitupun peristiwa hijrah juga sangat berpengaruh besar terhadap penyebaran agama Islam. Bahwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota kecil yang bernama Mekah, yaitu sebuah kota yang dihimpit oleh sekian banyak pegunungan dan mungkin
Kemudian beliau memindahkan dakwahnya, yaitu menjadikan pusat baru di kota Yathrib, sebuah kota yang dibangun oleh seorang yang bernama Yathrib bin Nawf bin Akhmu bin Nuh alaihi salam, yang kemudian dirubah oleh Rasulullah, menyusun sebuah negara, menyusun sebuah bangsa yang begitu hebat dan menjadi tolak ukur dari adanya aturan-aturan yang kemudian kita pakai di dalam berbangsa dan bernegara. Sebuah aturan yang kemudian menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beliau tuangkan dalam sikap-sikap toleransi kepada sesama, kepada mereka yang beragama sama Muslim namun berbeda suku, yaitu dari kalangan Muhajirin, yaitu kaum Quraisy. Kemudian ada dari kalangan Ansar, yaitu Bani Aus dan Khazraj. Ada lagi 3 suku besar komunitas Yahudi di Yathrib saat itu, yakni suku Quraidah, kemudian Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Inilah yang dipersatukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah tatanan aturan yang melindungi hak-hak mereka sebagai seorang warga negara, melindungi hak-hak mereka ketika berada di dalam wilayah kekuasaan Yathrib, dan memberikan kewajiban-kewajiban untuk melindungi dan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga dan negara. Ini bagian dari pendidikan penting dari hijrah baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya sebatas menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang berada di Mekah, tapi juga kemudian menempatkan atau kemudian memberikan fondasi dasar bagi terbentuknya sebuah ajaran agama yang berbasis kepada kemanusiaan, ketuhanan, dan kemudian kepada sikap saling toleran terhadap sesama. Inilah bukti bahwa hijrah kemudian tidak sekedar perpindahan raga, tidak sekedar perpindahan tempat dari Mekah menuju ke Madinah, tetapi sebuah tonggak besar dalam perjalanan umat Islam sendiri, yakni dengan berpindahnya dakwah Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju kota Yathrib. Umat Islam atau agama Islam dikenal menyebar sampai ke seluruh dunia lewat sebuah pasar yang kemudian dikenal di dalam sejarah pasar internasional waktu itu yang disebut sebagai pasar Ukas. Pasar Ukas memiliki titik temu semua bangsa, seluruh bangsa dari Romawi, seluruh bangsa dari negeri Habasyah, Syam, Syria, seluruh bangsa dari negeri India, Cina, bahkan Nusantara pada waktu itu berkumpul di sebuah pasar itu. Kemudian mereka bertemu, bertransaksi, dan disitulah awal mula dunia mengenal wajah Islam, dunia mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mereka pulang ke negeri masing-masing, kemudian bercerita tentang adanya agama baru yang lahir di kota Mekah, yang hidup di kota Madinah atau kota Yathrib. Ada nabi baru yang disebut sebagai Muhammad, maka cerita tentang Rasulullah Muhammad SAW dan risalah yang dibawanya menyebar ke seluruh dunia. Termasuk saat itu kita masih bernama Nusantara yang diberikan oleh seorang ratu, yaitu Ratu Sima, seorang ratu dari Raja Kalingga daerah Jepara. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, di antara usaha baginda Rasulullah SAW membangun kota Yathrib adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikannya lewat pengajaran-pengajaran yang dilakukan di Masjid Nabawi dan beberapa tempat lain. Kemudian dalam bidang ekonomi, meningkatkan pasar, meningkatkan komoditas produksi di dalam kota Yathrib untuk kemudian diperjualbelikan di pasar Ukas. Maka kemudian kota Yathrib maju dan tumbuh berkembang menjadi kota yang maju dari sisi pendidikannya dan kemudian maju juga dari sisi ekonominya. Di dalam teori ekonomi, kemudian kota yang maju dari sisi pendidikan maupun ekonominya disebut sebagai kota yang berperadaban. Berperadaban di dalam bahasa Arab disebut sebagai tamadun. Akronim dari bahasa tamadun adalah Madinah, dan saat itulah wajah kota Yathrib kemudian diganti dengan nama kota Madinatul Munawwarah. Inilah usaha baginda Rasulullah SAW. Begitupun saat mempertemukan suku-suku yang berbeda hidup
di bawah naungan, hidup di bawah perlindungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan sebuah aturan yang mengikat mereka untuk bersama-sama melindungi kota Yathrib atau kota Madinah dari serangan musuh, yakni Mitsaqul Madinah atau yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah. Ada 47 pasal di dalamnya yang memuat tentang hak-hak dan kewajiban penduduk kota Yathrib atau penduduk kota Madinah. Salah satunya adalah penduduk kota Madinah berkewajiban untuk melindungi kota Madinah dari serangan musuh. Inilah fondasi dasar berbangsa dan bernegara yang dicetuskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah daripada bulan Muharram adalah kita memaknai hijrah bukan hanya sekali lagi sebagai bentuk perpindahan fisik, tetapi juga perpindahan moralitas, perpindahan mentalitas, termasuk spiritualitas kita hari ini. Bagaimana kita bisa merubah dari suatu sifat yang buruk menuju sifat akhlak yang terpuji, dari keterbelakangan menuju kemajuan, dari segala bentuk kesesatan menuju terang benderangnya hidayah Islam. Kita meninggalkan segala bentuk keburukan di tahun-tahun sebelumnya untuk kemudian melaksanakan kebaikan-kebaikan di tahun berikutnya. Di dalam bahasa agama inilah yang disebut sebagai ziyadatul khair. Bagaimana upaya kita menambah kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah makna hijrah yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, kita juga berada pada minggu pertama pada bulan Agustus tahun 2023. Bulan Agustus merupakan bulan yang penuh dengan sejarah bagi perjalanan bangsa kita. Hari ini kita merayakan apa yang kemudian disebut sebagai kemerdekaan bangsa. Di bulan ini juga kita merayakan bagaimana dan merasakan bagaimana perjuangan para founding fathers, para pahlawan kita, para nenek moyang kita terdahulu merebut kemerdekaannya, mempertahankan tanah airnya untuk kemudian memerdekakan diri mereka, memerdekakan jiwa mereka agar terhindar dari bentuk apapun kolonialisme ataupun penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing. Maka pertemuan 2 bulan yang mulia ini, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan Muharram, dan kemudian mulia di sisi kita sebagai penduduk negeri Indonesia berada di bulan Agustus. 2 anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat Islam dan nikmat berbangsa dan bernegara. Inilah yang patut kita syukuri. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu mengisi daripada bulan hijrah dan mengisi daripada bulan kemerdekaan bangsa kita, ada pentingnya kita bermuhasabah, ada pentingnya kita menyiapkan diri kita agar kemudian istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, agar terus menebarkan kebaikan-kebaikan itu bukan hanya untuk diri kita, termasuk bagi orang lain. Maka kebaikan-kebaikan sekecil apapun itu sangat bermakna di dalam kehidupan kita. Kita tersenyum kepada saudara kita adalah satu sikap dan contoh akhlak yang baik. Tidak perlu mungkin memberi sedekah dengan jumlah yang besar, cukup kita berbuat ramah, kita tersenyum kepada mereka, membantu kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu bagian dari sedekah-sedekah yang nilainya justru lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu saja sedekah mal merupakan sedekah yang afdal, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bersikap untuk kemudian selalu berbuat baik kepada siapapun, untuk kemudian melindungi hak orang yang baik-baik di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, bahkan dalam sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kemudian berniat baik akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man asbaha wa huwa la yanwi mazlum wa qada'i hajatin muslim kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa yang setiap paginya tidak berniat untuk menzalimi siapapun, tidak berniat untuk menyakiti siapapun, bahkan dia menolong kebutuhan orang lain, bahkan di sisi Allah pahalanya seperti pahala orang yang kemudian naik haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Inilah pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar nilai kebaikan-kebaikan itu, bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun. Ukuran kebaikan yang paling kecil adalah imatatul azza anil tariq. Kita menyingkirkan segala bentuk halangan yang menghalangi jalan orang lain, entah itu duri, entah itu batu,
atau hal-hal yang membuat orang lain terganggu di jalannya merupakan nilai kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk menjaga diri kita, menjaga tangan kita, menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Hari ini bukan hanya lisan yang patut kita jaga, tetapi juga jari jemari kita. Kehidupan kita hari ini lebih banyak dikontrol oleh media sosial, maka kemudian mengontrol jari-jari kita untuk tidak menulis sesuatu yang memprovokasi, tidak menulis sesuatu yang bersifat membuli orang lain, menghina orang lain, atau memfitnah orang lain adalah bagian dari cara kita untuk menjaga diri sendiri dan menjaga kehormatan orang lain. Itulah yang kemudian dimasukkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Yaitu orang muslim yang dianggap baik adalah mereka yang mampu menyelamatkan muslim lainnya dari kesalahan lisan-lisannya termasuk tangannya. Dan orang yang berhijrah sesungguhnya adalah siapa yang kemudian mampu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua hikmah besar pada bulan yang mulia ini. Yang pertama yaitu tentang hijrah kita, bagaimana memaknainya bukan sebatas sebagai zahiran, tetapi juga sebagai sebetulnya sifat-sifat batinan, yaitu berhijrah dalam rangka meninggalkan ucapan yang buruk, belajar kita untuk selalu mengucapkan sesuatu yang baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk untuk kemudian beranjak melaksanakan kebaikan-kebaikan di sisi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya kepada kita atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan Allah akan menjaga bangsa dan negara kita dari segala bentuk macam kebodohan, dari segala bentuk macam kemiskinan, dari segala bentuk macam fitnah. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan dan menaungi kita dengan rahmat, maghfirah dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Sebagai penutup kesimpulan dari khutbah singkat ini, marilah Al-Khatib mengajak diri pribadi dan seluruh kita sekalian agar kemudian selalu di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman kita, dan sekali lagi berbuat baik walaupun itu sekecil, bahkan berbuat baik sudah sejak di dalam pikiran kita, tidak menunggu perbuatan tapi juga dalam pikiran harus selalu berhusnuzon kepada sesama, berprasangka yang baik kepada saudara, berprasangka yang baik kepada tetangga, berprasangka yang baik kepada teman kerja, berprasangka yang baik kepada siapapun. Oleh sebab itu, maka patut kita membersihkan diri, hati dan pikiran kita dari segala bentuk kebencian-kebencian, membersihkan hati dan pikiran kita dari segala bentuk tuduhan-tuduhan, membersihkan hati dan pikiran kita dari berita-berita bohong, dari fitnah-fitnah yang menjerumuskan kita ikut ke dalamnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, dan menjadikan tahun-tahun di dalam kehidupan kita selalu bertambah dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga tanah air kita, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما كما قال له في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحابه وقرابته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح لنا بركات من السماء والأرض وافتح لنا أبواب الرحمة وأبواب الهداية وأبواب الصحة والعافية وأبواب السلامة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا